Ardi, seorang pria berusia 28 tahun, baru saja menikahi Shinta, wanita cantik yang penuh kasih dan perhatian. Mereka memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Ardi merasa beruntung memiliki Shinta sebagai istri, dan mereka berdua memiliki impian untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Shinta adalah anak tunggal dari pasangan Sari dan Dedi. Sari, ibu mertuanya, adalah wanita berusia 50 tahun yang masih tampak cantik dan energik. Meskipun sudah berusia lanjut, Sari selalu menjaga penampilannya dengan baik dan menjadi sosok yang sangat dihormati dalam keluarga. Ia sangat dekat dengan Shinta, dan mereka sering berbicara tentang segala hal. Ardi merasa nyaman dengan keberadaan Sari, meskipun ia terkadang merasa sedikit canggung karena baru saja menikahi anak tunggalnya. Pada suatu hari, Ardi dan Shinta diundang untuk menghadiri pesta keluarga besar di rumah Sari. Acara tersebut berlangsung di halaman belakang rumah mereka, di mana keluarga besar berkumpul untuk menikmati barbecue. Ardi merasa sedikit gugup karena ia baru bergabung dengan keluarga ini, namun Shinta selalu ada di sampingnya, membuatnya merasa lebih tenang. Pesta keluarga berlangsung meriah. Ardi, yang berusaha mencairkan suasana, ikut bermain dadu bersama anggota keluarga lainnya. Sementara itu, Sari sibuk berbicara dengan anggota keluarga lain. Terlihat sangat menikmati acara tersebut. Namun, saat Ardi sedang melempar dadu, ia tanpa sengaja melemparnya terlalu kuat, dan dadu itu jatuh ke dalam kamar Sari. Ardi, yang merasa malu karena telah mengganggu permainan, bangkit untuk mengambil dadu tersebut. Begitu memasuki kamar Sari, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Tanpa sengaja, Ardi melihat Sari dalam keadaan yang tidak biasa. Sari sedang mengenakan pakaian yang agak berbeda dari biasanya, dan Ardi merasa canggung saat melihatnya. Perasaan Ardi bercampur aduk. Ia terkejut dan merasa sedikit bersalah karena telah melihat hal itu. Sari, yang menyadari kehadiran Ardi, tidak menunjukkan rasa marah atau canggung. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ardi merasa semakin tidak nyaman, namun ia segera mengambil dadu dan meninggalkan kamar Sari dengan cepat. Perasaan ingin tahu dan rasa canggung itu terus mengganggu Ardi, dan ia merasa bingung dengan apa yang baru saja ia alami. Setelah kejadian itu, Ardi berusaha untuk kembali menikmati acara keluarga. Namun perasaan canggung dan rasa ingin tahu tentang apa yang ia lihat di kamar Sari terus menghantuinya. Ketika Sari keluar dari kamarnya dan bergabung kembali dengan acara, Ardi merasa tidak berani menatapnya. Ia merasa malu dan bingung, meskipun Sari tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Sari mendekati Ardi dengan tawaran yang tidak terduga. "Ardi, bisa temani Mama sebentar ke gudang?" tanya Sari dengan nada lembut. Ardi yang merasa ragu karena perasaan canggung yang belum hilang, merasa tidak enak untuk menolak. "Ya, maaf," jawab Ardi singkat, meskipun hatinya berdebar. Mereka berdua berjalan menuju gudang di halaman belakang rumah. Ardi mengikutinya dengan langkah pelan, mencoba untuk menenangkan dirinya. Saat memasuki gudang, suasana terasa sepi dan sedikit misterius. Sari, yang terlihat sangat tenang, tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu lihat waktu kamu mengambil dadu tadi?" Ardi terkejut mendengar pertanyaan itu dan berusaha mengelak. "Aku nggak lihat apa-apa, Ma," jawabnya dengan cemas. Namun Sari tidak terima dan melanjutkan, "Jangan bohong, nanti Mama bisa bilang ke istrimu." Sari tahu persis apa yang Ardi rasakan, dan dengan santai melontarkan pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan yang lebih dalam. Perasaan Ardi semakin terperangkap. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi ia merasa ketegangan semakin meningkat di antara dirinya dan ibu mertuanya. Setelah pertanyaan mengejutkan dari Sari, Ardi merasa sangat canggung. Ia mencoba mengalihkan perhatian, namun perasaan bingung dan tidak nyaman masih menghantuinya. Dalam diam, Ardi mengikuti Sari ke tengah gudang yang tampak berdebu dan sedikit terbengkalai. Ruangan itu tampak sepi, dengan barang-barang tua yang dibiarkan menumpuk begitu saja. Sari mulai berbicara dengan nada yang lebih serius. "Ardi, aku tahu apa yang kamu lihat tadi," kata Sari sambil menatapnya tajam. "Jangan berpikir kamu bisa menghindar begitu saja.
Ardi terkejut, hatinya berdegup kencang. Aku, aku tidak melihat apa-apa, Ma, jawabnya terbat-bat. Meskipun ia berusaha menyangkal, perasaan bersalah dan rasa ingin tahu yang terus meningkat membuatnya semakin gelisah. Sari menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Jangan bohong, Ardi. Aku tahu apa yang kamu lihat. Dan aku juga tahu kamu ingin lebih, ujar Sari dengan lembut namun penuh keyakinan. Ardi terdiam. Perasaan malu, ingin tahu, dan rasa bersalah bercampur aduk dalam dirinya. Sari melangkah lebih dekat, semakin mendekatkan diri pada Ardi. Kamu tahu, kalau kamu ingin melihat lebih jelas, aku bisa memberikannya padamu, tambah Sari, suaranya penuh misteri. Ardi merasa kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan atau lakukan. Sisi moral dan rasa tanggung jawabnya kepada Shinta, istrinya, beradu dengan rasa ingin tahu yang semakin membesar. Dalam sekejap, keinginan untuk melihat lebih jelas, untuk tahu lebih dalam, mengalahkan rasionalitasnya. Jika Mama mengizinkan, Ardi menjawab, suaranya gemetar. Sari tersenyum tipis. Baiklah, kamu boleh melihat lebih jelas, Ardi. Tapi ingat, ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi jika kamu memilih untuk melangkah lebih jauh. Ardi merasa seolah-olah ia sedang berada di persimpangan jalan. Rasa penasaran membimbingnya. Namun di dalam hatinya ada rasa takut yang semakin menguat. Ia tahu bahwa apa yang ia pilih malam itu akan mengubah segalanya. Setelah Sari mengizinkan Ardi untuk melihat lebih jelas, ia melangkah mendekat. Sari tidak mengucapkan kata-kata lagi. Ia hanya menarik tangan Ardi dengan lembut, membawa Ardi ke tengah gudang yang lebih gelap. Suasana semakin tegang, Ardi merasakan hawa dingin yang membekukan tubuhnya. Di tengah kegelapan, Ardi tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berkecamuk antara keinginan yang semakin kuat dan suara hati yang meminta untuk menghentikan semuanya. Sari berhenti di depan sebuah lemari tua yang dipenuhi dengan barang-barang lama. Apa yang kamu lihat tadi di kamar Ardi? Tanya Sari dengan serius, seolah ingin mendalami lebih jauh perasaan Ardi. Aku hanya melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, jawab Ardi dengan suara yang hampir tak terdengar. Sari kemudian berbalik dan menatap Ardi dengan tatapan yang tajam. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kita semua punya keinginan yang terpendam, Ardi. Kamu ingin melihat lebih, bukan? Kamu ingin merasakan lebih, ujarnya dengan suara yang lembut namun tegas. Ardi terdiam. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah jebakan yang tak bisa ia hindari. Namun dalam hatinya, ia merasa tidak bisa menahan keinginan yang terus tumbuh. Di saat yang sama, Sari melangkah lebih dekat dan menyentuh pipi Ardi dengan lembut. Ini adalah kesempatanmu, Ardi. Kalau kamu ingin melangkah lebih jauh, aku akan membimbingmu. Tapi ingat, keputusanmu hari ini akan membentuk jalan hidupmu selanjutnya, kata Sari dengan suara penuh godaan. Ardi merasa bingung, cemas, dan terperangkap dalam sebuah permainan yang semakin dalam. Namun akhirnya Ardi memberi respon. Aku tidak bisa menahan diri, Ma. Aku ingin lebih. Sari tersenyum puas, dan seolah mengerti perasaan Ardi, ia menuntunnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam permainan ini. Keinginan untuk terus berada di dekat Sari semakin besar, dan Ardi tahu bahwa ia telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Saat itu, Sari memberikan Ardi sebuah kesempatan yang ia rasa akan merubah segalanya. Ardi tahu bahwa langkah yang ia ambil malam itu akan membentuk masa depan yang penuh dengan konflik dan pertanyaan besar. Namun, ia juga menyadari bahwa ia telah memasuki dunia yang gelap dan tak terprediksi. Dalam hatinya, Ardi merasa terjebak, tetapi tidak ada jalan mundur lagi. Sejak malam itu, perasaan Ardi semakin kacau. Keputusan yang ia ambil untuk melangkah lebih jauh dengan Sari, kini membuatnya terperangkap dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Setiap kali ia bertemu dengan Sari, ia merasa semakin tergoda, namun juga semakin takut. Di satu sisi, Ardi merasa bersalah karena telah melangkahi batas dalam hubungan yang sudah seharusnya ia pertahankan dengan Shinta. Namun di sisi lain, godaan dari Sari semakin besar. Beberapa hari setelah kejadian di gudang, Ardi mulai merasa bahwa kehidupannya dengan Shinta dan keluarganya mulai terasa tidak normal. Setiap kali ia bersama Shinta, pikirannya selalu melayang kepada Sari.
Perasaan bersalah semakin menyesakkan dada Ardi, namun ia merasa sulit untuk mengendalikan perasaan yang semakin intens. Sari semakin sering mengundang Ardi untuk bertemu, entah itu hanya untuk berbicara atau sekadar bekerja kreatif bersama. Pada suatu hari, Sari tiba-tiba mengajak Ardi untuk pergi ke sebuah tempat terpencil yang jauh dari keramaian. Ardi, meskipun merasa ragu dan gelisah, tetap mengikutinya. Mereka menghabiskan waktu di tempat yang sunyi, di mana hanya ada mereka berdua. Keheningan itu semakin membuat perasaan Ardi semakin dalam, dan ia mulai merasakan kecanduan yang tidak bisa ia hentikan. Saat sedang berada di tempat tersebut, Sari kembali menggoda Ardi. "Kamu merasa nyaman, bukan Ardi? Ini adalah waktu yang tepat untuk kita lebih dekat lagi," ujarnya dengan senyuman penuh arti. Ardi merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia hindari. Saya tidak tahu harus bagaimana, Ma," jawab Ardi dengan suara yang penuh kebingungan. Sari mendekat dan meraih tangan Ardi, memberinya sebuah pilihan yang semakin membingungkan. Ardi mulai merasa kehilangan arah. Ia tahu bahwa jika ia terus melanjutkan hubungan ini, ia akan menghancurkan dirinya dan keluarganya. Namun di saat yang sama, ia merasa bahwa hubungan dengan Sari memberi kepuasan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Semua rintangan yang ia hadapi kini terasa semakin berat, dan ia merasa terperangkap dalam dilema yang tidak bisa ia pecahkan. Ardi semakin sulit menahan perasaannya. Setiap pertemuan dengan Sari membuatnya semakin terikat, dan ia merasa semakin jauh dari Shinta, istrinya. Ketika Ardi pulang ke rumah, ia sering merasa cemas dan tidak bisa fokus. Pikirannya selalu terombang-ambing antara perasaan bersalah terhadap Shinta dan keinginan yang semakin besar untuk bertemu dengan Sari. Suatu malam, setelah makan malam bersama Shinta, Ardi merasa cemas. Ia merasa bahwa Shinta mulai merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Shinta yang biasanya sangat perhatian, kini mulai terlihat khawatir dan bertanya tentang perubahan sikap Ardi. "Ada apa denganmu, Ardi? Kamu tidak seperti biasanya. Kenapa kamu selalu terlihat gelisah?" tanya Shinta dengan wajah penuh kekhawatiran. Ardi merasa terjebak, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Ia tidak ingin menyakiti Shinta, tetapi ia juga tidak bisa menahan dorongan untuk terus bertemu dengan Sari. "Tidak apa-apa, Shinta, hanya sedikit lelah," jawab Ardi dengan gugup, mencoba mengalihkan perhatian. Namun Shinta tidak mudah terpedaya. Ia merasa ada yang tidak beres, dan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ardi darinya. Perasaan bersalah semakin mengganggu Ardi. Ia mulai merasa bahwa ia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu yang besar dari istrinya. Namun meskipun ia berusaha untuk menjaga kedamaian di rumah, perasaan terhadap Sari semakin menguat. Setiap kali ia berpikir untuk mundur, ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali. Di sisi lain, Sari tidak pernah berhenti menggoda Ardi. Dia terus menunjukkan perhatian yang semakin intim, dan tanpa disadari, Ardi semakin terikat pada Sari. Ia merasa bahwa ia tidak bisa berhenti, meskipun tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Ardi kini merasa bahwa ia terperangkap dalam dua dunia yang sangat berbeda. Kehidupan rumah tangganya dengan Shinta dan hubungan terlarang dengan Sari. Kedua dunia itu semakin sulit untuk dipisahkan, dan Ardi semakin merasa kehilangan kendali atas dirinya. Pada titik ini, Ardi tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan besar. Apakah ia akan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Shinta, ataukah ia akan terus mengikuti dorongan yang semakin kuat untuk bersama Sari. Namun semakin dalam ia terjebak dalam permainan ini, semakin sulit untuk keluar. Keputusan besar akan segera datang, dan Ardi tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Keputusan Ardi semakin mendekat. Semakin sering ia bertemu dengan Sari, semakin kuat perasaan yang ia pendam. Setiap malam, ia terbangun dengan pikiran yang bercampur aduk. Perasaannya terbelah antara rasa sayang kepada Shinta dan kecanduan akan hubungan terlarang dengan Sari. Ia merasa bersalah, namun di sisi lain, ia merasa terperangkap dalam suatu godaan yang tak bisa ia hindari.
Pada suatu malam, setelah berjam-jam bekerja, Ardi pulang ke rumah dan mendapati Shinta sedang menunggu di ruang tamu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ardi, ada apa denganmu? Kenapa kamu semakin jauh dariku?" tanya Shinta dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Ardi merasa tersudut. Ia tidak bisa menjawab dengan jujur, dan perasaan bersalah semakin menggerogoti hatinya. Namun, keesokan harinya, Ardi menerima pesan dari Sari yang mengundangnya untuk bertemu lagi, kali ini di tempat yang lebih terpencil. Ardi tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Keinginan untuk bertemu Sari semakin besar, meskipun ia tahu bahwa pertemuan itu bisa menghancurkan segalanya. Saat Ardi tiba di tempat yang ditunjuk Sari, suasana semakin tegang. Sari menyambutnya dengan senyuman yang penuh makna, seolah tahu bahwa Ardi kini berada di ambang kehancuran. "Kamu akhirnya datang juga, Ardi," kata Sari dengan suara menggoda. "Sekarang kita akan selesaikan apa yang sudah dimulai." Ardi merasa terperangkap. Ia tahu bahwa jika ia terus mengikuti permainan ini, hidupnya akan berubah selamanya. Namun dorongan yang ia rasakan lebih kuat daripada rasa takut atau penyesalan. Ia merasa semakin terikat pada Sari, dan meskipun ia tahu ini adalah kesalahan besar, ia tidak bisa menahan diri. Di tengah ketegangan yang semakin besar, Ardi merasa bahwa ia harus membuat keputusan akhir. Pertemuan dengan Sari kali ini semakin intens dan penuh ketegangan. Sari, yang sudah sangat mengerti perasaan Ardi, melangkah lebih dekat, menariknya ke dalam permainan yang semakin dalam. "Apa yang kamu rasakan, Ardi? Apakah kamu ingin lebih dari ini?" tanya Sari dengan senyum yang semakin menggoda. Ardi merasa semakin terperangkap. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk mundur. Rasa bersalah terhadap Shinta, yang terus menghantuinya, bercampur dengan keinginan untuk terus berada di dekat Sari. Ia merasa bahwa ia telah melangkahi batas, namun di saat yang sama ia juga merasa tidak bisa berhenti. Saat itu Sari memberikan Ardi sebuah pilihan. "Jika kamu benar-benar ingin berada bersamaku, kamu harus memilih dengan jelas. Kamu harus melepaskan semuanya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama." Sari mengatakannya dengan serius, namun dengan sedikit godaan. Ardi merasa bahwa ia sudah di ujung jurang. Apakah ia akan memilih Sari dan meninggalkan Shinta? Ataukah ia akan kembali ke kehidupannya yang sudah hampir hancur? Di dalam dirinya, Ardi merasa bingung dan takut akan keputusan yang harus diambil. Namun akhirnya ia mengambil keputusan yang paling berani dan kontroversial. Aku memilih untuk bersama kamu," jawab Ardi, suaranya hampir tak terdengar. Keputusan itu membuat Sari tersenyum puas, sementara Ardi merasa hancur. Ia tahu bahwa ini adalah titik yang tidak bisa kembali. Keputusan Ardi untuk memilih Sari ternyata membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika Ardi pulang ke rumah dan melihat Shinta duduk di ruang tamu dengan wajah penuh harap, perasaan bersalahnya semakin mencekam. Shinta yang melihat perubahan sikap Ardi akhirnya mengonfrontasi suaminya. "Ardi, aku tahu ada yang salah. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ada apa dengan Kit?" tanya Shinta dengan suara bergetar. Ardi merasa terjepit. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang telah terjadi. Dengan hati yang berat, Ardi akhirnya mengakui semuanya kepada Shinta. Ia menceritakan hubungan terlarang dengan Sari, dan bagaimana ia telah membuat keputusan yang sangat buruk. Shinta yang terkejut dan hancur mendengar pengakuan itu, merasa sangat dikhianati. "Kenapa, Ardi? Kenapa kamu melakukannya? Aku selalu berusaha memberi yang terbaik untukmu," kata Shinta sambil menangis. Hancurnya kepercayaan dalam rumah tangga mereka membuat Ardi merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa ia telah merusak segala yang ia bangun bersama Shinta. Sari, yang sebelumnya menjadi godaan dan pelarian, kini hanya meninggalkan Ardi dengan rasa kosong dan penyesalan. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit. Namun Sari tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Ardi. Dia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, dan kini Ardi merasa ditinggalkan oleh keduanya. Dalam hatinya, Ardi merasa kehilangan segalanya. Kehidupan yang tenang bersama Shinta, dan juga hubungan terlarang yang kini terasa hampa. Pada titik ini,
Ardi tahu bahwa apa yang ia pilih tidak hanya menghancurkan rumah tangganya, tetapi juga dirinya sendiri. Namun ia juga sadar bahwa ia harus mulai memperbaiki semuanya, meskipun jalan itu sangat berat dan penuh dengan penyesalan. Ardi duduk termenung di ruang tamu rumahnya, di hadapan Shinta yang masih terisak. Udara terasa berat, seolah beban yang ada di antara mereka semakin tidak terjangkau. Shinta tidak bisa menahan air mata, dan Ardi merasakan setiap tetes air mata itu seperti duri yang menembus hatinya. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan Shinta dengan cara yang tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Setelah beberapa saat hening, Shinta mengangkat wajahnya, menatap Ardi dengan mata yang penuh amarah dan kesedihan. "Kenapa, Ardi? Apa yang aku lakukan sampai kamu memilih itu?" tanyanya. Suaranya bergetar, namun ada kesan penuh ketegasan. Ardi tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, bagaimana ia bisa sampai sejauh ini. Ia merasa terperangkap dalam godaan yang pada akhirnya menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Shinta. Aku bodoh, sangat bodoh. Aku telah merusak semuanya, dan aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya begitu saja. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal, jawab Ardi dengan suara pelan hampir tak terdengar. Shinta menunduk, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. "Satu hal yang pasti, Ardi," kata Shinta, dengan suara yang tegas meskipun matanya masih berair. "Kamu telah membuat pilihan yang menghancurkan segalanya. Tidak ada hanya kepercayaan tetapi juga cinta kita." Suasana di antara mereka semakin mencekam, dan Ardi tahu bahwa kepercayaan yang telah hilang tidak akan mudah kembali. Shinta meminta waktu untuk berpikir, untuk meresapi perasaan dan mencari jalan keluarnya. Ia merasa sangat terluka, namun di dalam hatinya, ia juga ingin memberi Ardi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Beberapa hari berlalu, dan Ardi mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Shinta lebih sering menyendiri, menghindari percakapan yang bisa menyinggung masalah yang ada. Ardi merasa cemas, bahkan gelisah. Ia tahu bahwa ia harus menunjukkan perubahan, namun pertanyaan yang terus menghantuinya adalah, apakah Shinta masih bisa menerima dirinya setelah segala yang telah terjadi? Pada suatu malam, Shinta akhirnya mengajak Ardi berbicara setelah beberapa hari mereka tidak berbicara dengan baik. "Ardi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita ke depannya," kata Shinta dengan serius. "Tapi satu hal yang aku tahu, kita harus mulai dari awal lagi. Aku butuh waktu untuk memaafkan, dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa melakukannya." Ardi mengangguk dengan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. "Aku akan menunggumu, Shinta. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu, meskipun aku tahu itu tidak mudah." Setelah beberapa minggu, Ardi dan Shinta mencoba untuk menjalani kehidupan yang normal kembali. Namun, meskipun mereka berusaha untuk berkomunikasi dan memperbaiki hubungan mereka, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Shinta mulai lebih tertutup, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan Ardi merasa bahwa hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Meskipun mereka saling berusaha untuk memperbaiki keadaan, perasaan yang telah terluka tidak bisa langsung sembuh. Suatu sore, Shinta memanggil Ardi untuk berbicara. Ardi, yang merasa cemas, duduk di sampingnya. "Ardi," kata Shinta dengan suara yang tenang namun tegas, "aku merasa kita sudah terlalu banyak terluka. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa kita berdua sedang memaksa sesuatu yang tidak bisa lagi kita perbaiki." Ardi merasa jantungnya serasa terhenti mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Shinta tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. "Shinta, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku sangat menyesal atas apa yang telah aku lakukan. Tapi aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku ingin berjuang untuk kita," jawab Ardi dengan penuh harap. Shinta menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah ia telah kehilangan sebagian besar dari dirinya. "Aku tahu kamu menyesal, Ardi. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan kesalahan yang kamu buat. Aku butuh waktu untuk diri sendiri, dan mungkin kita memang harus berpisah untuk sementara waktu." Ardi merasakan hatinya hancur, namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil.
Aku akan menghormati keputusanmu, Shinta. Aku hanya berharap suatu hari nanti kita bisa menemukan jalan kembali ke satu sama lain. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk berpisah sementara, memberi ruang untuk masing-masing mereka untuk menyembuhkan luka yang ada. Ardi meninggalkan rumah itu dengan perasaan kosong dan patah hati, namun ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Dengan berat hati, Ardi meninggalkan kehidupan yang telah ia kenal dan memulai perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri. Meskipun hatinya masih penuh penyesalan dan rasa kehilangan, ia tahu bahwa ia harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum berharap bisa memperbaiki hubungan dengan Shinta. Sementara itu, Shinta juga menghadapi perjalanan beratnya sendiri, mencari ketenangan dan pemahaman atas semua yang telah terjadi. Cerita berakhir dengan keduanya berjalan di jalan yang berbeda, namun dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan kembali bertemu. Bukan hanya sebagai suami istri, tetapi sebagai dua individu yang telah belajar dari kesalahan dan mencoba untuk menyembuhkan luka. Setelah berpisah sementara, kehidupan Ardi dan Shinta berjalan dengan cara yang berbeda. Ardi mencoba untuk menemukan kembali dirinya. Ia menghabiskan waktu lebih banyak dengan dirinya sendiri, merenung, dan melakukan refleksi mendalam tentang apa yang telah terjadi. Ia mulai mendalami buku-buku motivasi, mengikuti sesi terapi, dan berbicara dengan teman-teman dekat yang memberinya perspektif baru. Ardi sadar bahwa ia harus memperbaiki dirinya sebelum berharap bisa memperbaiki hubungan dengan Shinta. Setiap hari, ia merasakan beban penyesalan, namun ia berusaha untuk tetap bergerak maju. Di sisi lain, Shinta juga menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang lebih besar. Ia mulai menghabiskan waktu dengan teman-temannya, fokus pada hobinya yang telah lama terlupakan, dan mencoba untuk mengembalikan rasa percaya diri yang sempat hilang akibat pengkhianatan yang terjadi. Walaupun masih ada luka yang mendalam, Shinta merasa lebih baik dengan dirinya sendiri. Suatu pagi, Ardi menerima pesan singkat dari Shinta. "Kapan kita bisa bicara?" Pesan itu membuat jantung Ardi berdegup kencang. Ia merasa cemas dan berharap bisa bertemu Shinta. Namun di sisi lain, ia takut akan menghadapi kenyataan tentang apa yang terjadi pada hubungan mereka. Mereka pun bertemu di kafe yang biasa mereka kunjungi sebelum semua masalah dimulai. Shinta sudah duduk di meja, menunggu Ardi dengan ekspresi tenang. Ardi duduk di hadapannya, sedikit gugup. "Shinta," kata Ardi dengan lembut, "aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal atas semua yang telah terjadi." Shinta menatapnya dengan mata yang lebih tenang dari sebelumnya. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu kamu menyesal, dan aku bisa merasakannya. Tapi, kita harus tahu kalau ini bukan hanya tentang kesalahanmu, ini tentang kita. Aku harus belajar untuk memaafkan dan menerima semuanya, bukan hanya kamu." Ardi mengangguk, merasakan bahwa kata-kata itu membawa harapan baru dalam dirinya. "Aku akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik, Shinta. Aku tidak akan berhenti untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan ini, jika kamu memberi kesempatan itu." Shinta diam sejenak, lalu berkata, "Aku sudah memberi waktu untuk diri aku sendiri, dan aku rasa sekarang aku sudah siap untuk melangkah maju. Tapi aku juga tahu bahwa kita harus terus berusaha jika ingin membuat semuanya baik lagi. Mungkin tidak akan mudah, Ardi, tetapi kita bisa mencoba." Ardi merasakan sebuah harapan yang terlahir kembali. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak akan mudah, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi tantangan itu. "Apakah kamu ingin memberi kita kesempatan lagi?" tanya Ardi dengan penuh harap. Shinta tersenyum tipis. "Aku tidak bisa janji segalanya akan kembali seperti dulu. Tapi kita bisa mulai dari sini. Kita akan berjalan perlahan, dan kita akan belajar bersama-sama." Ardi merasa sebuah beban berat di pundaknya mulai menghilang. Meski tidak ada kepastian tentang bagaimana hubungan mereka akan berkembang, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru. Mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi mereka bisa membangun masa depan yang lebih baik, satu langkah kecil demi langkah kecil. Cerita berakhir dengan keduanya duduk berseberangan.
bukan sebagai pasangan yang sempurna, tetapi sebagai dua orang yang telah belajar dari kesalahan, menerima masa lalu, dan siap untuk mencoba lagi.